Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita masuk dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Engkau Tuhan. Engkau layak untuk terima pujian dan penyembahan kami. Setiap lutut boleh bertelut menyembah Engkau. Setiap lidah boleh mengaku Engkau Tuhan dan Raja. Dan bersyukur Tuhan untuk waktu indah yang Tuhan berikan bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh bersama saudara-saudara kami yang lain. Masuk dalam ibadah kudus Tuhan. Kami boleh mengelulukan nama Allah yang luar biasa. Dan kami akan berikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Kami boleh duduk diam mendengar firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah dua ini Bapa. Dari awal hingga akhir sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Dan kita boleh menyembah Dia. Dengan pujian dan penyembah yang terbaik untuk Dia. Amin. Amin. Engkau tahu di hatiku. Amin. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Amin, haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku, amin, menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, amin, memberikan hati ini dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Amin. Engkau tahu di hatiku. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Izinkan menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak
kita. Amin. Amin. Kenapa gak kita punya Allah yang luar biasa, amin. Sebelum kita lanjutkan pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan kita yang luar biasa. Tengok kanan kiri muka belakang. Berikan senyum yang termanis, saling menterangkan. Amin, haleluya. Kami mau terus dekat dengan lingkup Tuhan. Amin. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling temukan cintamu. Amin. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hati. Amin. Oh, inilah rindu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hati dan akan kebaikanmu. Benar Tuhan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling temukan cintamu. Amin. Sana kau menanti, untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hatimu. Oh, inilah rindu. Benar Tuhan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku dan akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kan akan kebaikanmu. Benar Tuhan, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Oh, haleluya. Amin. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Amin. Dia dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Oh. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Tak ada, amin.
yang berangkat Tuhan kita. Kita bangga, kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang punya putra usia sekolah minggu, bisa mengajak putra-putrinya untuk bergabung di ibadah sekolah minggu di ruang serbaguna. Dan bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri usia teens, bisa diminta untuk bergabung di lantai 2 Bapak Ibu. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, hari ini ada 4 pasang keluarga, mereka akan membawa anak-anak mereka, mereka akan menyerahkan anak ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah memberikan anak kepada mereka dan Tuhan juga yang rindu untuk memberkati anak-anak ini. Baik, dengan kasih Kristus saya memanggil beberapa di antara Bapak Ibu yang membawa anak-anak saudara untuk kita doakan. Yang pertama adalah Bapak Yehezkiel Enggal Widianto dan Ibu Ruth Larasati Putri yang mereka membawa anak mereka Epaprodita Zevanya Widianto, gitu ya. Yang kedua, saya juga memanggil Bapak Gilbert Daniel Ricardo dan Ibu Kestonia Logianti Cesa Lohi. Mereka akan membawa anak mereka Cecilia Genevra Abigail Ricardo ke hadapan Tuhan untuk kita nanti doakan. Yang ketiga, saya juga memanggil Bapak dan Ibu Arjuna Wiwaha Setiawan dan Ibu Dwi Winarti. Mereka akan membawa anak mereka Giska Betarisa Dortea ke hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saya juga memanggil Bapak dan Ibu Rizky Indra Edia Santoso dan Ibu Nila Sarah Valentina yang akan membawa 2 anak mereka. Yang pertama adalah Selomita Natalin Rizaldinila dan anak mereka Sharon Evelyn Rizda Nila. Mereka akan membawa anak-anak mereka di hadapan Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum nanti mereka kita akan berdoa untuk anak-anak ini, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar. Kenapa orang tua perlu membawa anak-anak mereka di hadapan Tuhan untuk kita doakan? Saya percaya kita bukan sedang melakukan sebuah aturan yang secara gereja saja gitu ya. Tetapi saya percaya pasti ada sebuah dasar kenapa kita perlu dari mulai masa bayi membawa anak-anak kita di hadapan Tuhan. Dan saya berharap keempat pasangan ini boleh mengerti akan prinsip ini. Kenapa saudara membawa anak-anak saudara di hadapan Tuhan, kenapa Tuhan perlu untuk memberkati mereka. Coba kita lihat di dalam Matius 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 gitu ya. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Katakan begini, Yesus memberkati anak-anak. Okay. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ, gitu ya, berangkat dari situ. Nah, buat ke tempat pasangan ini, ingatlah bahwa anak-anak saudara, ya, sejak mereka lahir, sejak mereka ada dalam kandungan, mereka adalah pribadi yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dan saya mau berkata, ayat ini menegaskan kepada setiap kita bahwa lihat Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Artinya apa? Ya ini bisa diterjemahkan macam-macam gitu ya. Artinya bilang begini, oh tulus seperti anak-anak. Tapi jelas di sini dikatakan mereka itu adalah pemilik kerajaan sorga. Mereka juga adalah orang-orang yang mewarisi kerajaan sorga. Tanggap ini, anak-anak saudara adalah orang-orang yang mewarisi kerajaan sorga. Jadi jangan pernah salah, jangan pernah beranggapan bahwa ya mereka masih anak-anak, mereka nggak ngerti. Tapi Alkitab berkata, ini bukan saya ngomong, tapi Tuhan Yesus yang ngomong bahwa anak-anak itu adalah pemilik kerajaan sorga. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk menerima kerajaan sorga. Nah, saya berkata inilah prinsip. Makanya ketika engkau membawa anakmu ke hadapan Tuhan, berarti imanmu juga harus berkata bahwa Yesus itu adalah pribadi yang akan memberkati mereka sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi pewaris kerajaan surga. Setuju ya? Jadi prinsip inilah yang membuat ya kita berdoa hari ini supaya apa? Supaya anak-anak saudara pada akhirnya menjadi anak-anak seperti yang Tuhan mau, ya. Bukan hanya mereka mewarisi hal-hal yang ada di tengah-tengah dunia ini, tapi mereka juga benar-benar melakukan segala bagian mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, baik. Sebelum nanti kita akan mendoakan, ada 3 pertanyaan yang saya akan ajukan kepada keempat pasangan ini sebelum nanti kita berdoa. Ya, baik. Nanti jawabnya setelah saya tanyakan kepada masing-masing, nanti saudara tinggal menjawab, ya kami bersedia, gitu ya. Jawabnya seperti itu. Yang pertama,
apakah saudara percaya bahwa anak-anak saudara adalah berkat yang Allah berikan dalam keluarga saudara? Gitu ya. Jadi anak itu adalah berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga bapak dan ibu gitu ya. Yang kedua, apakah saudara percaya anak-anak saudara akan menggenapi rencana Allah bagi dunia ini? Artinya apa? Ketika Tuhan meletakkan atau menaruh anak itu dalam keluarga, berarti Tuhan pasti punya rencana. Dia ingin menggenapi rencananya itu di tengah-tengah keluarga. Nah yang ketiga, apakah saudara bersedia membawa anak-anak saudara untuk berjalan dalam takut akan Tuhan dan mendidik mereka ya, dalam kebenaran firman Tuhan. Dengar, buat ke tempat pasangan itu. Tugas seorang orang tua bukan hanya mempersiapkan mereka untuk memiliki masa depan di tengah-tengah dunia ini. Tapi tugas utama orang tua sebenarnya menurut Alkitab adalah mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Menjadi pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Saya mau berkata begini, kesuksesan orang tua bukan ketika mereka melihat anak-anak mereka menjadi orang yang berhasil di tengah-tengah dunia ini. Itu penting? Ya. Tapi yang lebih penting, yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana kalian bisa menanamkan di dalam anak-anak itu sejak dari mereka kecil. Hati yang takut akan Tuhan. Makanya bawa mereka untuk selalu ada di dalam rumah Tuhan. Bawa mereka untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dari sejak masa kecil. Dan itulah yang nanti akan kita doakan. Baik, dari ketiga pertanyaan ini saya mengajukan pertanyaan ini kepada keempat pasangan. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu Yehezkiel Enggal Widianto dan Ibu Ruth Larasati Putri. Apakah saudara bersedia untuk melakukan ketiga pertanyaan tadi? Baik. Yang kedua, saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu Gilbert Daniel Ricardo dan Ibu Kestonia Logianti Cesiloli. Apakah saudara bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan sampaikan tadi? Baik. Yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu Arjuna Wiwaha Setiawan dan Ibu Dwi Winarti. Apakah saudara bersedia untuk melakukan ketiga hal yang tadi? Baik. Yang keempat, saya bertanya kepada Bapak dan Ibu Rizky Indra Edi Santoso dan Ibu Nila Sarah Valentina. Apakah saudara bersedia untuk melakukan ketiga pertanyaan tadi? Baik. Berdasarkan jawaban saudara keempat pasangan ini, maka kita semuanya akan berdoa supaya anak-anak saudara benar-benar ada dalam berkat Tuhan. Seperti apa yang dilakukan di dalam Matius 19 ayat yang ke-13 sampai 15 itu. Ketika mereka membawa anak-anak mereka, maka Tuhan itu memberkati. Maka Yesus itu memberkati sehingga pada akhirnya anak-anak itu ada dalam berkat Tuhan itu sendiri. Dan itu yang menjadi doa kita, itu yang menjadi permohonan kita. Dengan kasih Kristus saya mengajak Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini, semua jemaat Tuhan, untuk kita bisa sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat tangan kita akan berdoa kepada kelima anak yang akan kita doakan bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Hari ini Bapak dan Ibu Yehezkiel Enggal Widianto dan Ibu Ruth Larasati Putri, mereka membawa anak mereka Epaprodita Zevanya Widianto ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Engkau yang sudah memberikan anak ini untuk menjadi anak yang tumbuh dewasa di dalam kasih dan anugerah Tuhan lewat keluarga ini. Bapak, kami berdoa untuk masa depan Epaprodita Zevanya Widianto. Biarlah Tuhan sendiri yang ikut campur tangan, yang menuntun setiap perjalanan hidupnya dari mulai masa bayinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri akan terus memberikan kesehatan yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Kami berkata anak ini akan bertumbuh kuat oleh karena ada tangan kemurahan Tuhan yang selalu bekerja. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang turun atas anak Epaprodita Zevanya Widianto. Menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bertati kedua orang tuanya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka benar-benar melakukan fungsi mereka sebagai orang tua yang boleh membawa anak-anak mereka berjalan seperti yang Tuhan mau di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami juga berdoa
Untuk anak Cecilia, Genevra, Abigail, Ricardo ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Engkau yang sudah memberkati anak ini untuk ada di tengah-tengah keluarga Bapak Gilbert, Daniel, Ricardo, dan Ibu Kestonia Logianti Cesalohi. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan dia. Engkau yang sudah menyediakan masa depan yang luar biasa buat anak ini. Sehingga pada akhirnya tangan kemurahan Tuhan yang akan selalu menuntun anak-anak ini menjadi anak seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dia bertumbuh kuat oleh karena ada tangan kemurahan di dalam berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Engkau akan memberkati pertumbuhannya, baik itu secara jasmani maupun rohani. Tangan kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya dia menjadi anak yang benar-benar kuat di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, masa depan yang indah Tuhan sudah sediakan atas anak ini. Sehingga pada akhirnya kemuliaan Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang selalu ada dalam hidupnya. Jagai dia dengan kasih-Mu, jagai dia dengan anugerah-Mu. Sehingga pada akhirnya rencana Tuhan saja yang boleh jadi dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tuanya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan, kuasa Tuhan yang boleh membawa mereka untuk selalu menjadi orang tua yang membawa anak-anak mereka berjalan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah membawa anak Giska Betarisa Doreta untuk menjadi anak di tengah-tengah keluarga Bapak Arjuna Wiwaha Setiawan dan Ibu Dwi Winarti. Tuhan, kami berdoa, biarlah anak ini benar-benar menjadi anak seperti yang Tuhan Yesus mau. Berkat-Mu, anugerah-Mu selalu ada atas anak ini. Sehingga pada akhirnya benar-benar anak ini berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Engkau yang sudah menyediakan masa depan yang terindah buat anak ini. Sehingga pada akhirnya lewat keluarga Arjuna Wiwaha Setiawan dan Ibu Dwi Winarti, anak Giska Betarisa Doreta benar-benar menjadi anak yang bertumbuh kuat, baik secara rohani maupun jasmani. Sehingga kemuliaan Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang selalu ada dalam hidupnya. Berkati anak ini ya Tuhan, sehingga pada akhirnya menjadi anak kesukaan Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan anak Giska Betarisa Doreta ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan mau, sehingga pada akhirnya anak ini benar-benar bertumbuh. Oleh karena kasih anugerah Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Berkati kedua orang tuanya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuntun mereka, sertai mereka. Sehingga semuanya pada akhirnya mereka benar-benar membawa anak-anak mereka berjalan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga Bapak Rizky Indra Edi Santoso dan Ibu Nila Sarah Valentina. Kami bersyukur untuk kedua anak Selomita Natali Rizaldila dan Ibu Seran Evelyn Ristandila. Tuhan, Engkau yang sudah memberikan anak ini di tengah-tengah keluarga ini. Kasih anugerah-Mu yang selalu ada dalam hidup mereka. Berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu memberkati mereka. Sehingga pada akhirnya Tuhan yang akan memberikan masa depan yang terbaik buat mereka. Tuhan penuhi mereka dengan hikmat-Mu, penuhi mereka dengan hikmat-Mu. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang benar-benar ada dalam penyertaan dan kasih anugerah Tuhan. Kami berkata terus bawa anak ini untuk bertumbuh, baik secara jasmani maupun rohani. Sehingga mereka benar-benar menjadi anak yang bertumbuh kuat oleh karena ada Kristus yang selalu tinggal dalam hidup mereka. Kami berkati masa depan mereka di dalam kasih anugerah Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah menyediakan berkat yang terbaik, masa depan yang terbaik buat kedua anak ini. Dalam nama Yesus, jadilah rencana-Mu dalam hidup mereka. Sehingga kemuliaan Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Berkati kedua orang tuanya di dalam kasih dan anugerah-Mu. Sertai mereka, pimpin mereka. Sehingga pada akhirnya mereka benar-benar menyerahkan kedua anak ini untuk berjalan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih anugerah-Mu yang selalu akan menyertai. Pimpin mereka untuk berjalan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini kerinduan kami kepadamu. Kami bawa kedua anak ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Tuhan, mari orang tua, mari mulai angkat tanganmu. Kami mau menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah menaruh mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Dan biarlah berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang selalu akan mengalir dalam hidup mereka. Sehingga mereka benar-benar ada dalam berkat Tuhan. Kasih anugerah Tuhan dilimpahkan dalam hidup mereka. Berkat-Mu, anugerah-Mu, turunlah atas anak-anak ini, menyertai anak-anak ini. Hari ini, besok dan untuk selama-lamanya. Tangan kuat kuasa Tuhan yang selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, silakan untuk boleh kembali ke tempat. Baik, mari kita berdoa, saudara, kita akan berdoa. Tuhan terima kasih. Kami sebentar juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu kebenaran firman-Mu yang akan menolong kami, yang akan memimpin kami, yang akan menuntun kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh berjalan dengan iman yang benar kepada Kristus. Sehingga kami pada akhirnya boleh sampai kepada tujuan ilahi. Kenapa kami ada di tengah-tengah dunia ini? Sehingga kami boleh melihat iman percaya kami itu tidak pernah salah. Iman percaya kami itu tidak pernah keliru. Iman percaya kami itu membawa kami kepada hal yang benar seperti yang Tuhan mau. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yang lebih meriah kepada Allah kita, haleluya. Sebelum duduk katakan kepada samping kiri kanan, mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya, haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk tim Praise and Worship. Baik, shalom, shalom. Apa kabar? Apa kabar? Yang di atas apa kabar? Amin. Ya, yang di rumah juga gitu ya. Saya percaya kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di minggu yang kedua ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya mau bilang tidak semuanya orang yang bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati hari ini. Ada begitu banyak orang mungkin di luar sana. Mereka pengen untuk menikmati sebuah ibadah tetapi karena keterbatasan mungkin kesehatan atau mungkin juga keterbatasan mengenai banyak hal. Mereka nggak bisa menikmati. Tapi apapun itu saudara ya, kita bersyukur karena kita hari ini boleh bersama-sama ada di dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Baik. Kita akan melanjutkan tema kita, saudara ya. Saya akan melanjutkan tema kita minggu yang lalu, saudara ya. Berkaitan dengan berjalan dengan iman, gitu ya. Berjalan dengan iman. Katakan sama-sama dengan saya, berjalan dengan iman. 2, 3. Berjalan dengan iman. Kenapa, saudara ya? Kenapa saya perlu kembali menekankan lagi? Karena begini, saudara ya. Pada akhirnya saya mendapatkan sebuah pernyataan di dalam diri saya secara pribadi. Bahwa ternyata yang namanya berjalan dalam iman itu bukan hanya pada saat kita membutuhkan sesuatu. Bukan hanya pada saat kita membutuhkan sesuatu. Tapi sebenarnya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita perlu namanya berjalan dengan iman dengan Tuhan. Amin. Ternyata dalam seluruh aspek hidup kita. Apapun itu saudara ya. Itu kita perlu iman. Berjalan dalam iman yang percaya kepada Tuhan. Saudara ya. Yang percaya kepada Tuhan. Kenapa saudara ya? Nah, saya akan mulai dengan ini. Pernyataan ini gitu ya. Lihat di sini saya tuliskan berjalan dengan iman berarti mempercayai pribadi Allah, pribadi Tuhan gitu ya. Yang menjadi sumber iman itu sudah. Jadi dengar ini, dasar pertama untuk kita berjalan dalam iman, kita harus percaya dengan pribadi yang menjadi sumber iman itu. Halo, benar ya? Berjalan dengan iman itu berarti kita mempercayai dasar iman kita gitu ya. Pribadi Allah itu sendiri. Kenapa saudara ya? Ya, dengan apa yang dikatakannya, apa yang sudah dilakukannya, dan apa yang akan dilakukannya. Jadi mulai dari situ saudara. Anda dan saya harus mulai dari situ. Percaya kepada siapa yang memperkatakan itu gitu ya. Yang memperkatakan itu. Apa yang sudah dilakukannya, apa yang akan dilakukannya saudara. Karena saya mau berkata kalau itu enggak muncul dalam hati kita, kalau kita enggak benar-benar meletakkan itu saudara, maka saya mau bilang iman kita akan mudah goyah, iman kita bisa terombang ambing, iman kita ini bisa up and down, itu perasaan kita. Dengar saudara,
Iman itu enggak berkaitan dengan perasaan. Iman itu adalah percaya. Nah, percayanya itu bukan perasaan. Percaya itu ya percaya, saudara. Kepada siapa? Pribadi, ya. Pribadi Tuhan itu sendiri. Apa yang dia perkatakan, apa yang dia sudah lakukan, apa yang akan dia lakukan. Katakan sama-sama dengan saya, apa yang dia perkatakan, apa yang dia sudah lakukan, apa yang akan dilakukan. Oke, ya sama-sama ya saudara. 2, 3. Apa yang dia katakan, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang akan dilakukannya. Saya mau tanya, Anda percaya enggak dengan perkataan Tuhan? Yang percaya boleh lambaikan tangan. Percaya ya? Berarti Anda percaya enggak? Ada begitu banyak hal yang dia sudah lakukan buat kita. Benar ya? Percaya. Anda percaya enggak dia akan melakukan apa yang akan dilakukannya dengan apa yang difirmankannya itu? Percaya enggak saudara? Nah, itulah iman, saudara. Nah, makanya dikatakan di sini, karena iman adalah inti kehidupan kita dari hari ke hari bersama Tuhan. Karena gini, saudara, perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan setiap hari, saudara, setiap hari. Artinya apa? Kalau kita bicara mengenai hari ini berarti apa? Apa yang akan kita nikmati hari ini? Contoh ya, Anda hari ini gitu ya, Anda ke gereja. Berarti apa? Anda sedang melakukannya gitu ya. Nah, Anda sedang melakukannya. Tapi untuk besok kita belum tahu, saudara. Kita mau ngapain nih? Ada begitu banyak hal-hal yang kita nggak tahu juga gitu ya. Bisa berubah saat akan datang. Tapi saya mau berkata, apapun itu, kalau dasar imannya kepada Tuhan, maka saya mau berkata kepada setiap Anda, percayalah dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya saya mau bilang begini, makanya saya kasih kesimpulan di kalimat terakhir itu, karena iman adalah inti kehidupan kita dari hari ke hari. Yuk sama-sama lah baca ya dengan suara yang kuat gitu ya. 2, 3. Karena iman adalah inti kehidupan kita dari hari ke hari bersama Allah. Sekali lagi 2, 3. Karena iman adalah inti kehidupan kita dari hari ke hari bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Oke, kalau kita sudah melihat tulisan ini, maka kita akan mengerti, kita paham dengan ayat ini, saudara. Kita paham dengan ayat ini. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kapan saudara? Setiap hari. Halo, benar gak ya? Setiap hari. Iman itu adalah dasar. Katakan sama-sama dengan saya. Dasar, 2, 3. Dasar. Jadi perjalanan hidup kita ini setiap hari dasarnya itu ada iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan tadi itu loh saudara. Oke, saya coba mundur. Nah ini loh. Berjalan dengan iman berarti kita mempercayai, ya, mengimani pribadi Tuhan. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang akan dia lakukan, Nah makanya saya semakin hari semakin ngerti, oh beriman itu berarti kita ini mempercayai Tuhan. Kita ini benar-benar percaya setiap hari gitu ya. Setiap hari. Ya itu sesuatu yang biasa kita lakukan atau kita belum ngerti. Tapi waktu Anda meletakkan dasar iman saudara kepada Tuhan, kepada Kristus, kepada pribadi Tuhan itu. Maka saya mau bilang itu akan membuat perjalanan hidup kita itu benar-benar menjadi perjalanan hidup hari lepas hari. Dan kita tidak akan pernah meragukan kebaikan dan kasih anugerah Tuhan. Nah, bahasa Indonesia sehari-hari, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman kepada Tuhan. Untuk orang yang mempercayai Tuhan. Jadi saya mau bilang begini, dasarnya itu adalah iman yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita nggak sampai kepada titik ini sudah, kita pasti akan muter-muter. Kita nggak akan pernah ketemu gitu ya. Ketemu intinya sudah. Jadi ternyata intinya itu gini. Apa sih iman itu? Iman itu dasarnya adalah percaya kepada Tuhan. Wes, itu tok sudah.
percaya kepada Tuhan. Makanya minggu yang lalu kita sudah bahas ini saudara ya. Berjalan dengan iman mengharuskan orang yang menjalannya percaya sebelum melihat kepada siapa? Kepada pribadi yang dia percaya itu saudara. Oke. Banyak hal yang berkaitan dengan iman yang berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan atau logika manusia. Karena apa? Karena orang yang kita percaya, pribadi yang kita percaya itu dia tuh maha kuasa saudara. Apa yang belum pernah kita bisa lihat dengan pemikiran kita, dia bisa melihat dalam kemahakuasaannya. Jadi gini saudara, kenapa hal iman tuh seringkali berlawanan? Karena kita melihat dari kemampuan kita berpikir, kemampuan kita melihat, sehingga seringkali itu berlawanan. Tapi lihat, itu tadi makanya dikatakan dasar. Dasarnya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang maha tahu, maha kuasa. Dia merancangkan yang jauh lebih baik daripada kita. Makanya dikatakan seringkali berlawanan. Orang yang mau berjalan dengan iman adalah orang yang membiarkan atau mengizinkan saudara, seluruh eksistensi hidupnya berjalan dituntun sesuai dengan hukum-hukum iman. Apa itu hukum-hukum iman? Hukum-hukum iman itu adalah sesuatu yang membuat Anda dan saya gitu ya. Walaupun Anda nggak ngerti, walaupun Anda nggak paham, walaupun rasanya tidak seperti yang saudara harapkan. Tapi waktu Anda meletakkan dasarnya kepada iman yang saudara percaya, kepada Kristus yang saudara percaya. Maka saya mau bilang itu membuat Anda benar-benar menyerahkan seluruh eksistensi hidup kita kepada Tuhan. Dan seringkali itu menjadi hal yang berlawanan di atas kemampuan berpikir kita. Oke, saya berharap 2 slide ini menjelaskan dengan sangat kuat buat saudara. Berapa banyak saudara sekarang ngerti? Iman itu adalah percaya kepada pribadi yang menjadi sumber iman itu, yaitu Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara? Sekarang ngerti ya saudara? Iman itu saudara. Percaya kepada Tuhan. Walaupun rasanya berbeda secara logika. Tapi hukum iman bilang kayak gini. Sudah ngandel lo, percaya gitu ya. Pada akhirnya itu yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Itu yang akan memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Oke, sekarang siap untuk menyerahkan seluruh eksistensi saudara kepada Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Apapun itu gitu ya. Berbanding terbalik dengan logika kita, saya mau berkata selama dasar kita adalah Kristus, selama dasar kita adalah Tuhan dalam meletakkan iman kita dalam proses berjalan, saya mau berkata itu bukan menjadi sebuah masalah. Baik, kita akan masuk. Sekarang berjalan dengan iman itu apa saudara ya? Berjalan dengan iman itu apa? Nah, seringkali orang bilang begini, berjalan dengan iman itu sepertinya itu seperti doping saudara. Doping itu apa ya? Menambah sebuah kekuatan kepada kita. Menambah sesuatu dalam kita. Sudah dengar, iman itu cuma satu kata, percaya kepada dia. Gak usah didoping-doping yang lain. Kuncinya cuma apa? Percaya, wes itu toh saudara. Jadi berjalan dengan iman itu ini saudara. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Tidak selalu jalur yang mudah dan cepat. Jadi iman itu bukan membuat jalurnya makin mudah. Jalurnya makin cepat, makin enak gitu. Enggak saudara. Kadang-kadang ketika kita mengikuti berjalan dengan iman, jalur yang kita lewati itu enggak mempercepat, tidak saudara. Saya mau bilang bisa cepat, bisa lambat, atau bisa lama saudara. Bahkan saya mau bilang bisa jadi Tuhan stop saudara. Jadi berjalan dengan iman itu tidak selalu jalur yang mudah dan cepat. Katakan sama-sama dengan saya, tidak mudah, tidak selalu mudah dan tidak selalu cepat. 2, 3. Tidak selalu mudah. Gak enak ya saudara ya. Pengennya apa sih kalau kita beriman kepada Tuhan? Mudah, cepat, cespleng. Benar gak? Berapa banyak saudara setuju dengan saya? Termasuk saya juga saudara. Saya pengennya ketika saya percaya sama Tuhan, beriman kepada Tuhan, cepet dong. Pengennya mudah dong. Gak mau sulit kan? Instan gitu cepat. Tapi ternyata enggak. Sudah. Beriman tidak selalu. Tangkap ini ya. Tidak selalu mudah. Dan tidak selalu cepat. Lihat ini saudara. Ulangan 8 ayat yang kedua. Mereka kan disuruh nih.
untuk masuk kepada tanah Kanaan. Harusnya bisa nggak mereka cepat? Bisa, karena suruh Tuhan loh, saudara. Gitu ya. Tuhan yang merencanakan untuk mereka ya keluar dari perbudakan, masuk ke tanah Kanaan. Keluar dari perbudakan di Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Banyak apa ya yang bilang sebenarnya perjalanan itu nggak butuh 40 tahun, gitu ya. Tapi lihat ayat ini, saudara. Oke, yuk lihat ayat ini ya. Ulangan 8 ayat yang kedua, saudara ya. Ulangan 8 ayat kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Apa di sana dikatakan? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Udah kehendak Tuhan ya. Terus dikatakan di padang gurun selama 40 tahun. Atas kehendak Tuhan mereka dibawa kemana saudara? Ke padang gurun. Perjalanannya enggak pendek lagi, 40 tahun saudara. 40 tahun. Atas kehendak Tuhan. Kalau Anda ada dalam posisi ini, kira-kira imanmu masih kuat gak saudara? Enggak enak saudara. Atas kehendak Tuhan. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai, menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau tetap berpegang kepada perintahnya atau tidak. Nah kalau saya mau pakai bahasa saya ya saudara, saya mencoba untuk menerjemahkan dengan apa yang kita bicarakan hari ini gitu ya. Saya mau bilang, dia katakan untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau masih memiliki iman? Apakah engkau masih tetap percaya rancangan Tuhan untuk membawa engkau ke tanah Kanaan itu masih tetap ada enggak? Masih tetap yakin enggak? Walaupun engkau ada di padang gurun, walaupun engkau harus berjalan tidak sebentar. Halo, coba direnungkan sebentar. Pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan Tuhan buat engkau yang sedang bergumul hari ini. Masih enggak kita percaya? Masih enggak kita bilang Tuhan itu baik? Masih enggak kita bilang Tuhan itu mengasihi kita? 40 tahun saudara. Dikatakan menguji gitu ya, menguji. Baik, coba kita ngelihat saudara ya. Supaya kita jelas arti konteks ini saudara ya. Dikatakan kata rendah hati gitu ya. Merendahkan hatimu supaya engkau rendah hati, merendahkan hatimu. Rendah hati adalah kata kerja diterjemahkan menderita saudara. Jelas Tuhan bilang begini, kamu tak bawa ke padang gurun melewati sebuah penderitaan untuk menguji sampai di mana iman kita, sampai di mana ketangguhan iman kita, saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengar, iman itu perlu diuji. Percaya kita kepada Tuhan itu perlu diuji. Karena apa? Ada terlalu banyak hal-hal pengajaran tentang kekristenan. Sudah keluar dari konteks. Menganggap ikut Tuhan itu semuanya jadi serba enak. Tidak saudara. Alkitab masih tunjuk kok kepada kita. Mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi persoalan. Itu bisa kita lihat di mana? Di dalam kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru. Ada begitu banyak saudara untuk iman mereka, percaya mereka. Mereka harus menderita, mereka harus menghadapi tantangan. Lihat saudara, diuji, menderita. Padang gurun adalah tempat di mana kita berada di antara apa? Tantangan dan ketaatan saudara. Menarik tulisan itu bilang begini saudara. Jadi padang gurun itu adalah posisi ya, meletakkan posisi iman kita antara apa? Antara tantangan dengan ketaatan. Anda mau tetap taat atau Anda melihat kepada tantangan? Kita itu ada di dalam posisi iman kita ada dalam posisi itu. Dan mungkin di antara saudara, mungkin yang ada di rumah juga, mungkin Anda yang ikut ibadah ini, Anda ada dalam posisi itu. Posisi di mana antara apa? Antara tantangan dengan ketaatan kepada Tuhan. Antara Anda memilih untuk memilih jalan Tuhan atau Anda memilih jalan yang lain. Tapi nanti kita akan belajar sama-sama saudara. Tetaplah pilih jalan Tuhan. Tetaplah berjalan dalam iman kepada Tuhan. Jangan keluar saudara. Karena apa? Ketika engkau keluar justru akan membuat persoalanmu
itu menjadi semakin jauh daripada penyelesaiannya. Menarik. Padang gurun adalah tempat di mana kita berada di antara tantangan dan ketaatan, menanti pengenapan janji Tuhan. Penderitaan itu menjadi sebuah ujian bagi kita. Iman kita itu ada di mana, Saudara? Menarik. Tulisan itu bagus. Yuk kita bacalah sama-sama. 2, 3. Di padang gurunlah kita mendapati bahwa Allah saja sudah cukup untuk menghadapi keadaan yang seakan tidak teratasi. Ngerti maksudnya, Saudara? Di padang gurunlah, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah situasi yang rasanya tidak ada pengharapan. Dengar, cukup hanya Tuhan bisa mengatasi semuanya. Saya waktu baca tulisan itu, Saudara, saya baca apa sih maksudnya? Saya ngerti begini, Saudara. Penjelasan cukup baik. Dia bilang begini. Anda bisa bayangkan, siapa sih yang membuat mereka, pakaian mereka tidak rusak? Siapa yang membuat itu semua? Tuhan. Benar ya? Ketika mereka haus, siapa yang bisa menyediakan air buat mereka? Apakah ada dropping air dari mana? Ada? Tidak. Ketika mereka lapar, siapa yang menyediakan bagi mereka? Tuhan. Artinya apa? Dengar. Di padang gurun sekalipun, kalau ada Tuhan, Tuhan itu lebih daripada cukup untuk menjadi jawaban atas apapun dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak saudara setuju dengan itu? Boleh lambaikan tangan saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow. Jadi artinya begini saudara. Ternyata kalau kita ini beriman kepada Tuhan. Kalau Anda benar-benar beriman kepada Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, yang saya mau berkata rasanya belum teratasi. Dengar saudara, selama engkau percaya kepada Tuhan, selama engkau benar-benar meletakkan dia menjadi dasar dari segala apapun dalam hidupmu. Dengar, itu lebih daripada cukup. Itu lebih daripada cukup saudara. Karena di padang gurun. 40 tahun loh saudara, 40 tahun bukan masa yang mudah. Dengan jumlah orang yang banyak. Tapi Tuhan membuktikan dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Di tengah-tengah masa apapun. Dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Wow, itu Tuhan kita. Itu Tuhan yang kita percaya. Yang tadi itu loh. Dasar dari segala sesuatu. Apalagi yang perlu kita ragukan dari Tuhan. Gitu ya. Baik, kita akan maju terus saudara ya. Lihat ini saudara. Saya suka dengan tulisan ini. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Seringkali kita berpikir bahwa kita bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Namun tak kalah Tuhan membawa kita pengalaman di padang gurun. Kita akan belajar bahwa hanya dialah pengharapan kita satu-satunya. Dan dialah yang pegang kendali hidup kita sepenuhnya. Setuju enggak? Seringkali kita merasa kita ini bisa mengendalikan. Kitalah yang mampu gitu ya. Bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Saya waktu menuliskan ini saudara. Saya terus terang aja saya nangis. Saya bilang Tuhan. Saya ini kok terlalu sombong ya. Saya merasa saya bisa. Bertanggung jawab untuk apapun dalam hidup saya. Dalam hidup keluarga saya. Untuk apapun saya tuh rasanya bisa bertanggung jawab. Saya bisa melakukan segala sesuatu. Dengar saudara. Jangan sampai kita masuk ke padang gurun baru kita menyadari. Kita ini gak ada apa-apanya. Lihat saudara. Di padang gurun lah mereka sadar saudara. Mereka tahu. Ternyata gak ada yang bisa diandalkan. Siapa sih mau diandalkan orang Israel ketika mereka di padang gurun? Benar ya saudara? Benar kan? Selama mereka di padang gurun siapa yang mereka mau andalkan? Oke? Mereka mungkin kepala suku Lewi ada atau kepala suku Ruben ada gitu ya. Tapi waktu mereka datang ke sana saudara. Saya mau bilang kepada setiap Anda. Semua hal yang mereka dapatkan termasuk juga harta benda yang mereka bawa ketika mereka keluar dari Mesir. Itu karena siapa saudara? Karena Tuhan. Benar ya? Ingat ya saudara? Benar ya? Oleh karena Tuhan menggerakkan orang Mesir. Memberikan harta benda mereka orang Mesir itu kepada orang Israel. Saya mau bilang, tapi pertanyaannya berapa tahun itu saudara? Uang yang mereka dapatkan, harta benda yang mereka dapatkan berapa tahun sih? Kok saya nggak yakin itu bisa 40 tahun bisa memelihara mereka?
kalaupun mereka punya, apakah selama mereka di padang gurun ada orang yang bisa menyuplai air kepada mereka? Apakah ada mall yang bisa menyediakan baju buat mereka? Enggak ada, saudara. Benar-benar padang gurun. Satu-satunya cuma Tuhan yang bisa menyediakan sesuatu bagi mereka. Jadi lihat ini. Kata-kata ini benar-benar menjadi kata-kata yang setengahnya tuh memberitahu kepada saya. Fauzi, yang bertanggung jawab dalam hidupmu, yang bertanggung jawab atas keluargamu, yang bertanggung jawab atas pelayananmu, yang bertanggung jawab atas apapun dalam hidupmu bukan engkau, tetapi aku. Makanya itulah alasannya kenapa kita perlu beriman, meletakkan dasar seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Lihat saudara, Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Lihat ayat ini saudara. Kalau kita ngerti itu, kalau kita mengizinkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita saudara. Walaupun gak mudah, walaupun gak tidak cepat. Tapi kalau kita meletakkan Tuhan yang menjadi dasar iman kita, Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Maka kita setuju dengan ayat ini. Roma 8 ayat 28 saudara ya. Roma 8 ayat 28. Jadi dengar saudara. Roma 8 ayat 28 ini bukan berbicara mengenai klaim-klaim. Ya Tuhan merencanakan. No. Roma 8 ayat 28 ini akan memberikan pemahaman kepada kita. Bahwa kenapa kita perlu meletakkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yuk baca sama-sama gitu ya. 2, 3. Dan kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Oke, kita tahu ayat ini saudara ya. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membungkus ini semua saudara? Apa yang mendasar ini semua? Kalau ini kita cuman perkatakan tanpa sesuatu yang membungkus di dalamnya, tanpa sesuatu yang kita yakini dalamnya. Saya mau berkata ini tidak akan pernah bisa kita sadari saudara. Ini akan sekedar hanya perkataan. Tapi dengar saudara, semuanya ini gitu ya, yang berkaitan dengan konteks ayat ini, Roma 8 ayat 28, itu akan menjadi kuat, menjadi sebuah kesaksian yang kuat dalam hidup kita. Kalau ini didasari kepada yang namanya dasarnya adalah percaya kepada Tuhan. Percaya, meletakkan dasar iman kita kepada Dia. Sehingga waktu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap tahu Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik buat kita. Kita suka nyanyi itu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Terus apa saudara? Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Terus apa? Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Benar? Apa dasarnya? Dasarnya itu adalah iman, saudara. Waktu kita beriman, percaya kepada pribadi yang menjadi dasar iman kita, Kristus itu dalam hidup kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang merancangkan hal yang luar biasa bagi kita, lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Dengar saudara, maka apa yang dikatakan mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencananya, itu hanya bisa terjadi ketika kita membungkus itu, meletakkan itu di dalam dasar iman. Amin. Dan saya berdoa, apapun keadaanmu hari ini, letakkan dasar segala sesuatunya, percaya kepada pribadi Kristus itu. Itu akan membuat engkau menjadi orang-orang yang bisa berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Walaupun harus melewati padang gurun, walaupun jalannya enggak mudah, saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara ya. Nah yang kedua, saudara, yang kedua, coba kita ngelihat berjalan dengan iman itu apa, saudara ya. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Jalan yang benar dan terbaik, saudara. Jadi kalau kita berjalan dengan iman, pasti
Saya mau kasih garansi kepada saudara. Berjalan dengan iman, dengan dasar percaya kepada sumber iman itu, yaitu Tuhan itu sendiri, saudara. Maka kita akan berjalan dalam jalan yang benar dan jalan yang baik. Kenapa, saudara ya? Coba kita ngeliat ini, Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Oke? Ini adalah gambaran Mazmur yang disampaikan oleh Daud tentang siapa Tuhan yang dia percaya itu, saudara. Tentang siapa Tuhan yang dia percaya itu. Nah, dia gambarkan tentang Tuhan yang dia percaya itu seperti gembala, saudara. Gembala yang baik, gitu ya. Dia katakan gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Wah, terus kita menjadikan gini, saudara. Kita mengklaim hanya ayat yang pertama sampai kepada air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ingat, saudara. Kita harus masuk kepada kalimat berikutnya, gitu ya. Ayat berikutnya. Yuk baca sama-sama ya. Ingat, kita tuh pengennya itu, gitu ya. Pengennya apa? Wah, membaringkan aku di padang rumput yang hijau, membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Terus kita bilang, puji Tuhan. Tapi jangan lupa dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Dikatakan apa? Yuk baca sama-sama, 2, 3. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sampai di sini dulu. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Harapannya apa? Harapannya jalan yang dia tuntun itu adalah jalan yang enak. Yang menyegarkan jiwa kita di rumput yang berhijau. Tapi lihat, jangan lupa kalimat berikutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Wow. Sebuah kontradiksi, rasanya berlawanan. Bener ya? Wah, lihat. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Harapan semua orang yang beriman kepada Tuhan, jalannya tuh enak. Jalannya tuh sesuatu jalan, waduh, gak ada lagi tantangan. Enggak, saudara, dikatakan sekalipun ada kemungkinan jalan itu jalan yang berlembah. Jalan itu adalah jalan yang sulit, jalan yang gak mudah, saudara. Tapi dia katakan dia tetap beriman, gak apa-apa. Asal Tuhan besertaku. Imannya bilang begini, enggak apa-apa aku harus melewati lembah kekelaman, enggak apa-apa aku harus melewati penderitaan, asal Tuhan bersamaku, aku tidak akan takut. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Asal Tuhan beserta kita, iman kita itu kita letakkan kepada, bukan kepada jalannya, bukan kepada situasinya, tapi kepada pribadi Tuhan yang menuntun jalan kita. Nah, itu bedanya, saudara. Itu bedanya, gitu ya. Tuhan adalah gembala yang baik, maka dia pasti memiliki rencana yang baik buat kita. Ini menarik, saudara. Saya sangat diberkati dengan tulisan ini. Yuk baca sama-sama bagian yang kalimat yang kedua, 2, 3. Gembala yang baik tidak hanya memberi kita makan, tetapi dia juga ingin menuntun dan mengarahkan kita, mengarahkan jalan hidup kita. Nah, dengar. Berapa sering kita cuma menjadikan Tuhan itu gembala yang baik. Ngasih kita makan, ngasih kita berkat, ngasih kita sesuatu yang membuat hati kita dipuaskan. Dengar, Tuhan itu bukan hanya menyediakan itu, tapi dia pengen kita dituntun di jalan yang benar. Halo, dengar saudara. Dukun itu bisa ngasih kita berkat, tapi dia tidak bisa menuntun kita kepada jalan yang benar. Nah, itu bedanya. Berjalan dengan iman itu bukan hanya bicara hal-hal kita makan gitu, no. Tapi dia menuntun kita kepada jalan yang benar, gitu ya, jalan yang benar. Oke, jalan yang benar dan apa ya? Jalan yang benar dan terbaik itu apa, saudara? Yuk baca sama-sama. Dan saya berharap ini menjadi perenungan buat kita, gitu ya, perenungan buat kita semua. Yang pertama adalah tidak mengikuti cara-cara dunia yang tidak selaras dengan Tuhan, saudara. Jadi kalau Anda bilang, oh aku mau dipimpin sama Tuhan, aku mau dituntun sama Tuhan di jalan yang benar, di jalan yang baik. Tuhan bilang begini, oke, kalau kamu mau begitu, engkau tidak mengikuti cara-cara dunia yang tidak selaras dengan Tuhan. Jadi dengar begini, kalaupun itu
nggak mengenakan, ikutilah caranya Tuhan, bukan caranya dunia. Saudara, lihat ini, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, gitu ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, dengan caranya dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, gitu ya. Jalan-jalan Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara. Jadi dengar. Yang Tuhan harapkan dari kita, waktu kita meletakkan iman kepada Dia, ikuti jalannya Tuhan, ikuti caranya Tuhan. Karena saya mau bilang, kalau kita mengikuti caranya Tuhan, bisa jadi berbeda dengan caranya dunia untuk menolong kita, untuk menjadi jawaban buat kita. Berapa banyak saudara mau mengikuti jalannya Tuhan, caranya Tuhan, bukan caranya dunia. Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau hari ini ada tawaran-tawaran untuk menyelesaikan masalahmu dengan cara-cara dunia. Engkau harus hari ini Tuhan berfirman kepada engkau. Berhenti, kembali kepada jalan Tuhan. Caranya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara ya. Yuk baca sama-sama. 2, tidak. Tidak mengikuti nasihat yang tidak sejalan dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau kita nih mau mengikuti, berjalan dengan iman, maka hal yang kedua yang kita lakukan, kalau kita mau ada di jalan yang benar dan terbaik, saudara, tidak mengikuti nasihat dan tidak sejalan dengan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat ke-7. Anak-anakmu janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Tangkap ini. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Jadi saya mau berkata begini. Benar itu bukan iman berjalan dalam iman yang benar itu bukan kebenaran menurut nasihat orang. Tapi apa yang Tuhan bilang benar itu yang benar. Halo? Ikuti nasihat Tuhan. Jalannya Tuhan. Jangan ngikuti nasihat yang salah saudara. Saya sangat sedih ketika ada orang-orang yang memutuskan sesuatu. Dia banyak berkonsultasi dengan orang-orang yang bahkan saya mau bilang orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang tahu bahwa dia itu selalu mengarahkan kepada hal-hal yang berlawanan dengan Tuhan. Jangan, jadilah anak-anak Tuhan. Ketika engkau berjalan dalam iman, letakkan bahwa Tuhan itu adalah sumber hikmat. Tuhan itu adalah sumber hikmat. Makanya saya mau berkata, ayo belajarlah, minta selalu kepada Tuhan. Tuhan kasih aku hikmat. Supaya apa? Supaya keputusan yang kita ambil, jalan yang kita ambil adalah jalan yang benar-benar seturut dengan jalannya Tuhan. Yang ketiga saudara ya. Jalan yang benar itu adalah, yuk baca sama-sama. 2, 3. Tidak memilih sumber yang lain selain Tuhan. Jadi orang yang berjalan dengan iman dan dia mau berjalan dalam jalan yang benar. Dia tidak memilih sumber yang lain selain Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Sama-sama katakan dengan saya, meluruskan jalanku. 2, 3. Meluruskan jalanku. Artinya apa? Kitab Amsal sedang bilang begini. Sumber jalan yang baik dan lurus itu, sumbernya cuma Tuhan. Bukan kita, bukan orang lain. Sumber jalan yang lurus dan benar itu, sumbernya hanya Tuhan Yesus itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tidak memilih sumber yang lain selain Tuhan. Pertanyaannya, hari ini siapa yang menjadi sumber untuk engkau melakukan segala sesuatu dalam hidupmu? Jadikan Tuhan itu menjadi sumber segala sesuatu dalam hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tidak dipimpin perasaan. Sekali lagi, 2, 3. Tidak dipimpin perasaan. Dengar. Berapa banyak kita salah karena perasaan. Berapa banyak kita salah karena perasaan. Perasaan. Bukan oleh roh kebenaran. Tangkap ini saudara. Saul itu salah dalam memutuskan karena dia pakai perasaan. Bukan karena Tuhan yang menuntun dia. Tangkap ini.
Orang yang selalu pakai perasaan. Oh perasaanku kayaknya. Dengar saudara. Setiap orang yang mau memutuskan segala sesuatu, orang yang memilih berjalan dalam iman, dan dia mau supaya jalannya itu adalah jalan yang baik dan benar, dia selalu akan mengandalkan tuntunan roh dalam hidupnya. Dia akan selalu, makanya kenapa begitu penting Anda dan saya membangun persekutuan dengan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Karena apa? Karena itu akan membuat kita ini dengan benar menilai sesuatu, bukan karena perasaan, saudara. Perasaan sendiri, perasaan ditinggalkan, perasaan jalannya tertutup. Itu kan perasaan kita. Merasa ditinggalkan, gak ada orang yang peduli. Bahaya, saudara. Anak-anak muda, jangan selalu pakai perasaanmu untuk menilai segala sesuatu. Kenapa saya penting menyampaikan ini? Karena saya mau bilang, hari-hari ini mengerikan. Orang itu bisa memutuskan dengan sangat mudah untuk bunuh diri. Karena perasaan. Ya. Saya kemarin di anak-anak muda ngomong sama mereka. Hanya karena perasaan. Ada seorang anak di Jakarta, dia sekolah di sekolah yang universitas terbaik di Jakarta, saudara, di Jakarta. Dia punya IP yang bagus, dia punya prestasi yang bagus, gitu ya, prestasi yang bagus. Tapi apa yang terjadi? Waktu skripsinya ditolak, sudah. Dengar, judul skripsinya ditolak. Belum lagi skripsinya loh, belum ujian nih. Baru judul skripsi ditolak. Dia merasa masa depannya habis. Dia bunuh diri, sudah. Lompat dari gedung. Saya dengar, hati-hati. Perasaan, Alkitab bilang, perasaan kita ini jahat, bisa menipu. Kenapa sih orang bunuh diri itu? Selalu dia perasaannya yang bermain. Dan ingat sudah, era digital sekarang membuat orang ada dalam masa-masa yang ini loh sudah. Ada orang cerita sama saya. Dia pengen gitu ya, dia pengen kehidupannya nanti seperti drama Korea. Iya. Dia pengen gitu. Karena dia merasa itu adalah yang terbaik. Padahal dia nggak tahu itu kan cerita kan. Drama. Dengar saudara. Tuhan itu nggak mau membuat drama dalam hidup kita. Dia akan cerita fakta, kebenaran. Percaya itu bukan perasaan. Tangkap ini saja. Percaya itu bukan perasaan. Percaya itu adalah kebenaran dalam hidup kita. Setuju nggak kita? Berapa banyak saudara setuju dengan saya? Percaya itu bukan perasaan. Percaya itu adalah fakta. Ada sebuah keyakinan dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala hal, maka dia akan meluruskan jalan. Luar biasa Tuhan itu. Dia katakan ini, Tuhan ingin memimpin kita di jalan yang benar, di jalan kebenaran. Dia ingin membuat gitu ya, dia ingin membuat ya, kita tetap ada di jalur yang benar. Saudara. Jadi tujuan Tuhan memimpin supaya kita ini tetap ada di dalam jalurnya. Tapi lihat saudara, jika kita merasa tidak perlu bahkan merasa belum pernah dituntun sama Tuhan. Yuk baca sama-sama bagian itu, 2, 3. Itu berarti ada masalah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Halo. Ingatlah, Tuhan itu ingin menuntun kita di jalan yang benar. Dia ingin kita tetap, iman kita itu, dia yang memimpin kita kepada iman yang sempurna. Dia ingin terus menuntun kita. Tapi kalau kita merasa Tuhan aku gak perlu, aku buat jalanku sendiri, Anda belok, Anda mengikuti jalan Anda sendiri. Dan Anda belum pernah merasa Tuhan itu kapan sih menuntun saya? Dengar. Masalahnya bukan sama Tuhan, tapi masalahnya ada pada kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin Anda membangun persekutuan dengan Tuhan, semakin Anda membutuhkan tuntunan Tuhan. Berapa banyak saudara setuju dengan saya? Benar? Semakin Anda dekat, semakin Anda ini benar-benar merasakan kedekatan dengan Tuhan, semakin Anda merasa perlunya tuntunan Tuhan dengan hidup saya. Tapi semakin Anda jauh, semakin Anda merasa Anda nggak perlu, Anda bisa sendiri. Tapi ingat, itu semua ada masanya, saudara. Itu semua ada batasnya. Di mana pada suatu ketika Anda akan merasa sendiri. Dan waktu Anda sendiri, dengar, kembali lagi.
hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Yuk baca sama-sama ya tulisan ini. 2, 3. Allah begitu bijak, tak mungkin salah. Allah begitu baik, tak mungkin jahat. Saat kau tak mengerti, saat kau tak paham rencananya, saat kau tak melihat tangannya, percayalah hatinya sangat mengasihi kita dan merancangkan yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita boleh nggak ngerti, kita boleh nggak paham seperti apa jalan-jalan yang kita lalui. Tapi jangan sampai kita nggak percaya kepada pribadinya. Dia ada. Kalaupun engkau merasa sendiri. Dia ada. Walaupun sepertinya jalan yang di depanmu sepertinya semua tertutup. Percayalah, dia sedang bekerja dan dia sedang merencanakan jalan-jalan yang terbaik untuk kita lalui. Amin, saudara ya. Berapa banyak saudara rindu percaya saudara kepada Tuhan itu terus terbangun setiap hari. Karena kita tahu dialah sumber kekuatan kita. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi kita katakan, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin, amin, ya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku sekali lagi katakan, hatiku percaya. Oh ya Tuhan, amin, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, selalu ku sekali lagi katakan, hatiku percaya. Oh ya Tuhan, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mungkin hari ini engkau sedang menantikan jawaban Tuhan dalam hidupmu. Dan kau belum melihat jalan-jalan itu. Mungkin itu tuh buat keluargamu. Mungkin itu buat anakmu. Itu mungkin itu buat suamimu. Mungkin itu buat istrimu. Mungkin engkau sedang menantikan pintu yang terbuka untuk persoalan apapun dalam hidupmu. Tapi satu hal yang kita harus percaya. Kalaupun kita belum melihatnya sekarang, itu berarti bukan belum ada. Tuhan sudah ada. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Percayalah. Kita nggak bisa bertanggung jawab atas diri kita sepenuhnya. Karena ada Tuhan yang punya kedaulatan dalam hidup kita. Berapa banyak kau hari ini, engkau bilang, Tuhan,
Aku mau tetap percaya walaupun aku belum melihat. Aku mau tetap percaya walaupun keadaan yang aku lihat tidak seperti apa yang aku harapkan. Boleh engkau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes. Yang Tuhan minta hari ini, percaya. Percaya. Nggak mudah jalan untuk menjalan dalam jalan iman itu. Mungkin perlu waktu yang panjang. Tapi saya mau berkata, bukan masalah panjangnya. Tapi bagaimana kita bisa menjalaninya bersama Tuhan itu jauh lebih penting. Boleh mengangkat tangan lebih tinggi. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau tahu berapa lama mereka menunggu. Engkau tahu apa yang sedang ada dalam hati mereka. Yang mereka sedang pergumulkan dalam Engkau ya Tuhan. Yang mereka mungkin sudah naikkan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini ketika firman Tuhan itu disampaikan, Engkau kembali mengingatkan. Biarlah tetap mereka tetap memilih jalan yang baik dan benar yang datang daripada Tuhan. Mereka tidak dikuasai oleh perasaan. Mereka tidak dikuasai oleh nasihat-nasihat yang lain. Mereka tidak akan mencari sumber yang lain selain daripada Engkau itu sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang menyeleguhkan setiap mereka. Sehingga pada akhirnya kami boleh berkata, jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Beriman kepada Engkau adalah sumber pengharapan yang kuat yang tidak akan pernah digoyahkan. Yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Karena apa yang Kau sediakan bagi kami adalah lebih daripada cukup. Biarlah pada akhirnya perjalanan iman mereka adalah perjalanan iman menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati mereka, berkati mereka dengan tangan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Silakan duduk. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita boleh punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap pegang Tuhan, tetap pandang Tuhan. Karena Dia tahu yang terbaik untuk setiap kita. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita untuk semua jemaat yang hadir di ibadah yang kedua ini. Ya terus kami juga boleh menyambut untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau tidak berkeberatan Bapak Ibu bisa berdiri atau mengangkat tangan. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Apakah ada di bawah? Belum ada. Yang di atas apakah ada? Belum ada? Ya, kita adalah jemaat yang terus setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Ya kita boleh terus beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan setiap minggu dan kita terus maju di dalam Tuhan. Amin. Ya berikutnya kita akan melihat tayangan video untuk kegiatan sepekan ke depan. Silakan. Shalom jemaat GBI BSB yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita di GBI BSB. Dengan penuh sukacita dan kasih Kristus, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada hari ini, terkhusus kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI BSB. Berikut kita akan menyaksikan bersama Warta Sepekan GBI BSB minggu ini. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, baik persembahan reguler ataupun persembahan pembangunan, Anda dapat mentransfer ke rekening gereja melalui rekening Bank BCA atau Bank Mandiri, atau dapat juga melalui scan barcode kris bagi jemaat yang memiliki dompet-dompet digital. W3B, wanita yang berdoa, berkarakter dan bersinar menjadi saksi Kristus. Mari wanita-wanita hebat, datang dan bergabunglah bersama komunitas W3B yang ada di GBI BSB untuk mengikuti ibadah W3B setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di Gedung Serbaguna. Ibadah W3B hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 dilayani oleh Ibu Ina Dewanto dengan tema Kenali Tuhan dengan Benar.
Halo Oma Opa, Eyang Putri dan Eyang Kakung, jangan lewatkan ibadah lansia permata minggu ini, hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, mulai pukul 9 pagi hingga setengah 11 siang. Nikmatilah berkat Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh Bapak Koni dengan tema Kristus memberi kekuatan. Tetap semangat dan salam sehat untuk Oma Opa, Eyang Putri dan Eyang Kakung. Halo anak muda, mari datang dan bergabunglah bersama komunitas anak muda yang ada di GBI BSB untuk menikmati dan merasakan keintiman bersama Tuhan melalui Worship Night pada ibadah Youth hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 5 sore bertempat di Gedung Serbaguna. Youth GBI BSB, Relationship is our journey. Ibadah sekolah minggu Kidstar GBI BSB dapat diikuti oleh anak-anak mulai usia batita hingga kelas 6 SD setiap hari Minggu pukul setengah 7 pagi, 9 pagi, dan setengah 5 sore. Ibadah sekolah minggu tanggal 17 Maret 2024 bertemakan Tuhan mengasihiku dan memberikan dirinya bagiku. Kidstar GBI BSB berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Yesus. Don't Be Alone adalah tema yang akan disampaikan oleh Kak Erik dalam ibadah teens hari Minggu tanggal 17 Maret 2024. Bagi remaja yang sudah duduk di kelas 7, 8, dan 9, kalian dapat bergabung bersama dengan teman-teman seusia kalian untuk mengikuti ibadah teens setiap hari Minggu pukul 9 pagi di ruang teens lantai 2. Teens GBI BSB, Unshakable Generation. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk berdoa bersama-sama di tempat ini, Anda dapat bergabung bersama dengan Menara Doa setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam bertempat di ruang teens lantai 2. Kami juga mengajak Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GBI BSB untuk mengikuti Spirit Breakthrough setiap hari Jumat pukul 6 sore bertempat di Gedung Serbaguna. Demikianlah warta sepekan GBI BSB minggu ini. Jemaat GBI BSB lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif, dan terus bergerak maju bersama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, berikutnya kita akan menyaksikan video Paskah Sekolah Minggu. Silakan. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama yaitu perayaan Paskah untuk sekolah minggu di GBI BSB dengan topik kasih terbesar akan dilaksanakan pada Sabtu 30 Maret 2024 pukul 4 sore. Silakan Bapak Ibu yang punya putra putri di usia sekolah minggu bisa mengikuti untuk kegiatan ini. Berikutnya yaitu kita diundang di Persekutuan Doa Immanuel hari Kamis 14 Maret 2024 jam 6 sore bersama Pastor Elisa Sutopo di GBI Gajah Mada. Silakan Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung di Persekutuan Doa Immanuel di GBI Gajah Mada jam 6 sore hari Kamis. Berikutnya yaitu KBTK Tunas Mulia Bangsa, dibuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2024-2025 untuk 4 kelompok, yaitu kelompok bermain A umur 2 sampai 3 tahun, kelompok bermain B 3 sampai 4 tahun, TKA umur 4 sampai 5 tahun, dan TKB umur 5 sampai 6 tahun. Bapak Ibu bisa menghubungi untuk kegiatan ini ya, untuk informasi tentang penerimaan siswa baru ke Ibu Deborah ya dan Ibu Nena. Seperti yang tercantum di belakang Bapak Ibu untuk nomornya, atau Bapak Ibu bisa menghubungi admin di depan, atau langsung saja Bapak Ibu bisa menghubungi di KBTK Tunas Mulia Bangsa di hari kerja. Ya. Berikutnya untuk perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah di tempat kita, ya, dengan tema The Name of Jesus yang akan dilaksanakan pada Jumat 29 Maret 2024 untuk ibadah Jumat Agung. Ibadah pertama dilaksanakan pukul 8 Bapak Ibu, dan ibadah yang kedua
jam 5 sore atau jam 17. Berikutnya untuk ibadah Paskah 31 Maret 2024 ini hari Minggu. Ya, tetap akan dilaksanakan 3 kali, yaitu ibadah pertama jam 6.30, ibadah kedua jam 9, dan ibadah 3 jam 16.30. Mari kita ikuti semua kegiatan yang ada terkait dengan Jumat Agung dan kegiatan Paskah. Ya, berikutnya kita akan lihat untuk info laporan pembangunan GBI BSB. Ya, Minggu 10 Maret 2024, saldo 2 Maret 2024 ada 8.022.326 rupiah. Kemudian ada pemasukan sebesar 4.097.500 rupiah. Ada pengeluaran sebesar 6.949.000 rupiah. Sehingga saldo sampai 9 Maret 2024 ada 5.170.826 rupiah. Kemudian untuk info persembahan pembelian LED Bapak Ibu, kebutuhan untuk pembelian LED secara keseluruhan ada 610 juta rupiah. Kemudian penerimaan sampai hari ini ada 501.520.000 rupiah, sehingga masih ada kekurangan sebesar 108.480.000 rupiah. Kita akan terus dukung dalam doa dan dana Bapak Ibu, dan kita terus bersyukur untuk fasilitas yang Tuhan boleh lengkapi di tempat ini, dan kita akan gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita gunakan untuk kita boleh semakin dekat dan melekat kepada Tuhan untuk setiap kegiatan yang ada. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita karena kita punya Allah yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mengucapkan pengakuan kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Mika pasal 7 ayat 7 sampai 8. 2, 3. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Kita akan akui dengan mengangkat tangan kita. 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan dalam doaku. Dialah Allah pengharapanku yang menyelamatkan aku. Dialah Allah yang mendengar doa dan permohonanku. Kalau aku jatuh, aku akan bangun lagi. Kalau kegelapan meliputi aku, Tuhanlah yang menjadi terang hidupku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Tuhan kita. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap kuat teguh dalam iman. Amin. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat. Amin. Dia tenanglah, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat. Amin. Dia tenanglah, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Haleluya. Baik, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk semua kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu, Engkau yang sudah memberkati kami
Waktu kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Baik kami yang ada di gedung maupun kami yang ada di rumah. Terima kasih kalau Engkau sudah menyegarkan kami, Engkau sudah menguatkan kami. Dan kami boleh melihat di depan kami ada jalan-jalan Tuhan yang kami lewati. Bukan lagi dengan kekuatan kami tapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang hebat dan dahsyat itu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Kalau sebentar juga Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh membawa benih yang kami boleh tabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, satu hal yang kami percaya, Tuhan yang sudah memberkati kami, yang menaruh benih itu untuk kami boleh tabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apapun itu bentuknya, baik itu untuk persembahan persepuluhan, baik itu persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa saja Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap benih itu, sehingga pada akhirnya lewat apa yang kami boleh persembahkan, kami boleh gereja ini boleh melakukan yang lebih lagi, boleh menjadi berkat bagi hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena pada akhirnya kami membawa itu semuanya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan pulang. Tuhan sertai perjalanan kami. Kalau besok mungkin ada di antara kami, atau mungkin hari ini kami akan melakukan perjalanan keluar kota, tangan kemurahan-Mu yang akan menolong kami, yang akan memimpin kami, yang akan menyertai kami, yang akan melindungi kami. Sertai perjalanan kami sampai ke tujuan dan kembali ke kota Semarang dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang dengan membawa berkat yang datang daripada Allah. Mari angkat tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus itulah akan memberkati setiap engkau. Diberkatilah engkau pada saat engkau datang, diberkatilah engkau pada saat engkau pulang, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Hari ini, besok dan untuk selama-lamanya sampai Maranatha Tuhan Yesus Raja di atas segala raja itu datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita percaya dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.